Lomba dayung selalu menjadi bagian dari kemeriahan sebuah perayaan hari-hari besar. Seperti juga hari ini, mengambil momen kemerdekaan Republik Indonesia, para atlet dayung se-Kalimantan Selatan berlomba menunjukkan kemampuannya. Kemampuan mengendalikan perahu yang digunakannya, kemampuan menaklukkan derasnya air sungai, kemampuan bekerja sama mencapai tujuan, yakni kemenangan. Pelotok yang baru datang segera parkirkan pelotokan dulu. Iya. Dayung merupakan olahraga yang bagi warga Banjar erat dengan budaya sungai. Perahu atau jukung yang digunakan menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat Banjar. Untuk mencari nafkah, mengantar ke tujuan, hingga mencari ilmu. Jadi untuk Kalimantan Selatan ini, perahu atau dayung ini sudah merupakan kehidupan mereka. Sebab di dayung ini ada yang namanya tambangan. Itu tambangan itu adalah sama dengan becak. Jadi tapi menggunakan tutup di atasnya. Itu tambangan. Tambangan itu ada dua, tambangan untuk mengangkut orang dan ada tambangan untuk mengangkut barang-barang. Nah, yang kedua itu adanya getek. Getek itu khusus penyeberangan orang. Dulu kada ada sepeda motor, mobil kada ada. Nah, kemudian yang ketiga kalau untuk ini yang disebut orang balumba. Yang anak-anak sekarang ini balumba. Memang pada zaman dulu itu dayung ini dilombakan biasanya pada ulang tahun. Kalau zaman Belanda tuh Wilhelmina. Nah, pada kerajaan-kerajaan Banjar itu rata-rata menggunakan perlombaan dayung ini memang mulai dulu sudah ada. Nah, setelah Indonesia merdeka, itu olahraga dayung Potsi ini belum ada Potsi, itu tergabung dalam Popindo, Federasi Olahraga Perairan Indonesia. Perlombaan dayung bukan sesuatu yang baru, sudah dilaksanakan sejak lama. Lomba perahu atau dayung digelar untuk memeriahkan sebuah acara. Silakan semuanya. Semuanya sana Pak. Ayo ngambil tali. Di kota Banjarmasin, olahraga dayung mulai berkembang sebagai olahraga prestasi sejak tahun 1971, seiring dengan terbentuknya Organisasi Persatuan Olahraga Dayung, POTSI. Tahun 70 itu saya ikut sebagai mahasiswa masuk dibawa oleh Angkatan Laut itu. Nah, diminta untuk memecah Popindo ini. Nah, kita berangkat ke Jakarta, saya sendiri berangkat ke Jakarta untuk supaya kada masuk dalam Popindo lagi. Maka pada waktu itulah tahun 71 itu kami dari ke Jakarta meminta agar Potsi Kalimantan Selatan ada. Nah, sehingga terbentuk sampai sekarang. Nah, pesan saya untuk atlet dayung, bahasa Banjarnya itu harus cangkal. Cangkal.
Bekayunya harus cangkal. Kalau ada cangkal, tidak mungkin jadi juara. Cangkal itu artinya mereka punya harapan yang harus mereka tuju betul-betul. Selain merupakan bagian dari budaya sungai, dalam kata mendayung sendiri terkandung makna mencapai tujuan dengan harmoni dan kekompakan serta semangat. Dalam dayung juga tergambar perjuangan. Perjuangan dari titik awal ke titik akhir, seperti kehidupan yang harus diperjuangkan hingga tercapai apa yang diinginkan. Pak, akhirnya ada Pak. Karena adangnya, karena cuma lagi kamu adangnya gitu di belakang. Adang. Bashir, 20 tahun, sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul di toko penjualan kacang kedelai. Pekerjaan yang sudah dilakoni sejak beberapa tahun belakangan. Bashir harus putus sekolah, hanya lulus sekolah dasar. Dengan latar belakang pendidikan yang tidak tinggi ini, membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, hingga harus mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang kuli panggul. Sehabis bekerja, dengan sepedanya, Bashir menuju tempat di mana ia yakni bisa merubah jalan hidupnya. Bashir belum lama bergabung dengan tim dayung Kota Banjarmasin. Harus menjalani tempaan yang tidak mudah hingga benar-benar dipercaya mewakili Kota Banjarmasin sebagai atlet dayung. Dia mereka nak, oh Bashir dia bekerja buruh gitu aja, kalau ada apa-apanya aja. Orang aja, hati lu nih rasa sakit gitu, orang nyambat gitu di kampung. Berarti ingin membuktikan bahwa ulun bisa gitu. Orang bisa, kenapa ulun kada kayak itu nah. Yang penting ulun keberhasilan ulun gitu nah, supaya ulun lebih baik ke depannya. Membuat ulun jadi atlet ini untuk membanggakan kedua orang tua, untuk membanggakan di kampung, supaya ulun jangan diremehkan orang lagi gitu, supaya ulun lebih baik lagi gitu nah. Supaya kalau pindah ke depannya lebih baik gitu, bisa beli rumah buat keluarga kayak itu nah. Bashir baru berjuang untuk kehidupannya melalui dayung. Harapannya, ia bisa merubah kehidupan menjadi lebih baik, memperbaiki cerita yang pernah terukir dalam keluarganya. Ayahnya juga pernah menjadi atlet dayung, namun karena terkendala pendidikan, di masa tuanya kembali harus menjadi kuli panggul dan bangunan. Bashir juga berharap bisa menjadi seperti Abdul Hamid, teman sesama atlet dayung yang sudah lebih dahulu berkecimpung di olahraga ini. Hamid baru saja memenangkan lomba dayung pada ajang SEA Games di tahun 2023.
Would like Mr. Eddie Suyano give the medal, please. Hidupnya yang lebih baik saat ini juga dilalui tidak mudah. Dari seorang petani di Kabupaten Baritukwala, membantu sang ayah di ladang menjadi kesehariannya. Waktu dulu ikut bapak bertani sambil memetik kelapa buat dijual. Dayung itu lihat di HP kan rame dayung, badan besar, dulu kepengen jadi ikut dayung. Setelah itu ada perlombaan di kota, disuruh masuk potsi, ya langsung ke sini kemarin. Dari kampung ke sini ikut lomba, latihan. Pertama ikut lomba itu di Prapon, turun Dragon Boat, kemarin belum bisa kayak lagi, masih Dragon Boat. Dapat medali perunggu. Kapan kita mau pindahan? Secara bertahap mimpi-mimpi Hamid dapat diraihnya. Membangun sebuah keluarga, memiliki tempat tinggal yang nyaman, semua dapat dari hasil kerja kerasnya berlatih dayung. Nah, ini kamar kita. Ini soalnya di sini lemari karena Bangga menjadi atlet dayung Kalimantan Selatan dan bisa mengharumkan nama Banua dan Indonesia. Bangun, latihan ayo. Bangun, ayo. Bangun. Latihan Pirhan, Ibnu. Bangun, Ibnu, latihan. Pirhan, bangun. Latihan ayo kita. Kalimantan Selatan memang dianugerahi bakat-bakat alam pedayung. Namun bukan berarti bakat-bakat ini menjadi emas tanpa diasah. Latihan rutin, peralatan, asupan gizi dan pecutan semangat memiliki peranan penting untuk torehan prestasi. Doni, yang sebelumnya merupakan atlet dayung, kini memilih menjadi seorang pelatih dan ayah dari atlet-atletnya. Doni tahu benar cara memperlakukan atlet-atletnya dengan latar belakang kehidupan yang hampir sama dari keluarga tidak mampu. Doni tidak hanya membina atlet secara fisik, tetapi juga memberikan tempat tinggal kepada para atlet, memperlakukan mereka layaknya anak sendiri. Selain membina fisiknya, kita membina sikap mereka, adab mereka, sehingga di dalam bersosialisasi di masyarakat lebih baik. Bakat pasti, potensi atlet di Kalimantan Selatan ini sungguh besar. Cuman harus ada manajerial, kemudian alatnya sendiri, dukungan pemerintah yang pasti. Ya kalau dukungan pemerintah lumayan lah sekarang buat atlet-atlet, dan peralatan, khususnya peralatan ya. Peralatan kita di sini alhamdulillah dari pemerintah ada perhatian. Ini seperti peralatan yang ada ini mungkin ada beberapa provinsi aja yang punya. Nah, cuman untuk yang peralatan latihan yang kayak gini nih agak kurang. Jadi nggak bisa kita langsung minta gimana, nggak bisa hari ini. Jadi biasanya kita swadaya sendiri untuk mencarikan solusinya seperti itu. Mau nang gini.
maksimal deh, 2 orang. Siap. Langsung Seperti halnya Basir dan Hamid, Doni juga harus meniti karirnya sebagai atlet dayung dari bawah. Namun ia lebih beruntung karena bisa mengenyam pendidikan tinggi hingga bisa menjalani kehidupan dengan mapan saat ini. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang ayah yang seorang guru olahraga dan tokoh dayung di kota Banjarmasin menjadi panutannya. Apa yang menjadi pengalamannya sebisanya dibagikan kepada para anak asuhnya. Kendala yang dihadapi, coba dicari solusinya. Protes berdasarkan hasil Munas 2019. Dasar kita juga sebagai atlet, jadi merasakan gimana dulu lelah, letihnya atlet. Jadi kita berkeinginan untuk atlet yang ada sekarang lebih baik lah daripada kita yang dulu-dulu. Jadi itulah motivasinya. Kalau dukanya kita saat sudah misalnya menjelang kompetisi, sudah melatih berlama-lama, ternyata dana yang disediakan pemerintah untuk memberangkatkan atlet kita itu tidak mencukupi. Jadi biasanya kita seleksi lagi sehingga ada beberapa atlet yang tertinggal untuk menuju ke Jurnas, biasanya seperti itu dukanya. Jadi agak sedih lah ngelihat atlet yang tidak jadi berangkat. Kalau sukanya atlet kita banyak yang berhasil menjadi atlet nasional ataupun di setiap kejuaraan biasanya atlet kita mendapat medali, itu yang paling bahagia untuk seorang pelatih. Ya, tuh 5, 6, 7, 8. Untuk mencapai tujuan dan menjadi pemenang dalam olahraga dayung, diperlukan kekuatan dan kerjasama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kekuatan yang didapat dari latihan yang keras hingga menghasilkan fisik yang prima. Harmonisasi kayuhan dayung berkat kerjasama yang dihasilkan juga menjadi faktor penentu kemenangan. Kita yel kita. Wasaka juara! Kerja keras para atlet dayung menggambarkan perjuangan mereka dari yang bukan siapa-siapa menjadi nama yang patut diperhitungkan. Biarkan buahnya melewati gitu loh. Tigaan. Balik tadi. Akar. Sabun bisa saya balik balik datang. Paling tidak, mereka mampu memperbaiki kehidupan diri
keluarganya. Ibarat dari perahu kecil atau jukung menjadi perahu naga.